ada cucunya, ada tetangganya, ada kelompok pengajiannya. Jadi abang sedang bicara di hadapan ratusan ribu orang. Panggung untuk abang. Silakan. Terima kasih Pak Ketum. Ketum Al-Ihsan ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati di sini Al-Ihsan lengkap ya, semua pengurusnya. Ada Ketua Dewan Pembina Pak Medi, luar biasa. Kemudian Pak Ligian juga tadi Ketua Umum, luar biasa ternyata. Dia orator dan dia apa Pak? Motivator kita hari ini. Juga ada Pak Sahyan Sekjen yang luar biasa dan pengurus yang luar biasa hari ini tampil pada acara kali ini. Yang saya hormati juga Pak Barus dari Nasdem. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sebentar akan memberikan orasi kepada kita semua. Dari Partai Demokrat sebetulnya yang harusnya tampil hari ini itu adalah Mas AHY sebetulnya. Sebagaimana undangan dari Pak Ketum Al-Ihsan. Cuma karena beberapa urusan yang juga sangat penting, sehingga kemarin dari BPJK kebetulan kami merekomendasikan Mas Sigit. Sigit Radi itu yang di atas itu. Dia adalah Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Dan kami konfirmasi sampai tadi malam juga masih berhalangan hadir. Sehingga dari Kepala BPJK, Pak Umar Arsal, mendelegasikan ke saya selaku sekretaris beliau di Badan Pembinaan Jaringan dan Konstituen. Jadi memang dari Mas Ketum telah mendelegasikan tugas-tugas beliau untuk membantu, memfasilitasi, berkoordinasi, berkomunikasi dengan semua organisasi-organisasi, baik organisasi masyarakat, organisasi sayap, organisasi keagamaan, dan lain-lain. Itu ditugaskan kami di Badan Pembinaan Jaringan dan Konstituen. Tentunya hari ini mewakili Kepala Badan Pak ya, Pak Umar Arsal, saya sampaikan permohonan dari beliau atas banyaknya tugas-tugas beliau yang tidak memungkinkan beliau hadir. Kami dari Demokrat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan kali ini. Tentunya harapan Demokrat sama dengan harapan Al-Ihsan bahwa kita sama-sama mengusung Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Ini Pak Ketum kami sudah menyatakan secara resmi bahwa Partai Demokrat adalah partai yang insya Allah akan mendeklarasikan 3 koalisi partai dan telah mendahului bahwa Demokrat akan mendukung Pak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Persoalan wakil presiden tentunya mungkin ini masih pertanyaan. Kalau dari Demokrat pastilah kami juga karena amanah dari Rapimnas mengusulkan bahwa Demokrat akan mengusung Mas AHY. Tetapi digarisbawahi bahwa koalisi ini adalah koalisi bersama. Tidak mungkin juga Demokrat akan bertahan dengan Mas AHY
walaupun itu adalah amanat Rapimnas, tetapi kita juga tahu bahwa koalisi ini ada 3 partai yang harus saling bersinergi untuk sama-sama memenuhi persyaratan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, Mas Ahaye sudah berulang menyampaikan bahwa tetap mengikuti apa yang menjadi amanat dan kesepakatan dari koalisi. Saya kira kita semua sudah paham bahwa ada tim kecil yang dibentuk dan pada saatnya nanti akan dideklarasikan. Tentunya akan mencari momentum yang pas. Nah, saya kira harapan Demokrat juga ke depan sebagai partai yang mengusung perubahan dan perbaikan yang persis sama dengan apa yang diusung oleh capres kita, Pak Anies Baswedan. Demikian juga dengan, saya kira juga PKS juga sekarang posisinya adalah partai oposisi dan juga Nasdem selalu memperjuangkan restorasi. Jadi memang sangat susah dipisahkan ketiga partai ini untuk pecah koalisi. Sehingga ada pertanyaan, kalau sekiranya nanti cawapresnya bukan Demokrat, apakah Demokrat mundur? Ada tadi yang menanyakan begitu. Saya kira ini sudah dijawab oleh ketum kami, bahwa apapun yang dihasilkan oleh kesepakatan koalisi itulah yang terbaik buat koalisi ini. Ya. Tentunya harapan kami adalah ke depan tidak hanya mengusung presiden, tetapi juga kita akan terus berlanjut untuk memperjuangkan teman-teman yang maju di legislatif maupun nanti di pilkada pimpinan daerah. Kita berharap terus berkolaborasi supaya tadi seperti disampaikan Pak Ramadan Pon dan Pak Ketua Umum, bahwa kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, tapi legislatifnya tidak mencapai 30%, kita juga akan sulit. Oleh karena itu, harapan partai pengusung adalah bagaimana kita mengusung presidennya Anies Baswedan, tetapi juga partainya juga partai koalisi. Supaya di DPR RI itu juga kita harus kuat. Ini tentunya harapan-harapan yang perlu kami sampaikan. Yang jelas kami perlu sampaikan mohon bantuan, apalagi ini kami di Dapil 6 Jabar, Kota Depok dan Kota Bekasi, Demokratnya kosong, Pak. Kami berharap bantuan Al-Insan, tentunya ibu-ibu yang banyak sekali sini. Kalau tadi yang hadir di sini 300 orang, kalau membawa 100 menjadi 30.000 suara, Pak ya. Nanti ada caleg kami juga, sebetulnya Pak Sigit ini adalah nanti akan mewakili Dapil 6 Jabar. Yang ada fotonya, Pak. Jadi mungkin nanti juga teman-teman dari Nasdem juga akan memperkenalkan. Yang jelas bahwa kami berharap dukungan Al-Insan dengan seluruh jaringannya. Demikian juga kami akan terus berupaya untuk memperkuat kekuatan untuk bisa memenangkan Pak Anies Baswedan di seluruh kabupaten kota untuk bisa tanggal 24 Februari 2024 kita sama-sama menyaksikan mungkin di sore harinya bahwa Pak Anies Baswedan menang di pemungutan suara Pilpres. Mungkin ini barangkali dari saya.
nanti Pak Barus mungkin akan bicara teknis Pak. Tadi banyak pertanyaan tentang teknis bagaimana nanti strategi memenangkan Pak Anies Baswedan di TPS, bagaimana mengawal, bagaimana saksi kita perjuangkan untuk bisa berperan, untuk betul-betul bisa mengawal suara di setiap TPS, dan seterusnya. Saya kira nanti bisa dikembangkan di diskusi. Tentunya kalau nanti ada pertanyaan ditujukan ke Demokrat, insya Allah kita akan berusaha untuk menjawab. Kalau memang ada kaitannya dengan DPP, yang jelas dari ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bergabung dengan Demokrat, kami membuka pintu selebar-lebarnya, termasuk mau menjadi calon legislatif. Sebagai informasi, saya kira sama dengan Pak Barus juga dari Nasdem. Di Demokrat juga itu ada organisasi-organisasi sayap yang juga pengurusnya di seluruh Indonesia, Pak. Jadi kalau misalnya Al-Insan mau membuat kepengurusan di seluruh kabupaten kota di Indonesia, bisa berkoordinasi tidak hanya dengan struktur partai Demokrat maupun juga partai koalisi Nasdem dan PKS, tetapi kami juga mempunyai orsap-orsap, organisasi sayap, yang juga pengurusnya ada di semua kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi tinggal berkoordinasi, insya Allah kita semua bersatu untuk memperjuangkan calon presiden kita Bapak Anies Baswedan di 2024. Mungkin dari kami cukup sekian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.